ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kata Allah, jikalau engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya kami akan menambahnya. Tapi jika engkau mengingkari nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada ruh junjungan alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya adalah Allah mengampuni siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah surah Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lengkap rasanya sebelum memulai ceramah ini tanpa adanya perkenalan. Maka sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Diizinkan Pak? Bu, izinkan Bu? Perkenalkan, nama saya Aldi Syarif Simamora. Asal saya dari Mandai Natal, Sumatera Utara. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mungkin perkenalannya singkat saja. Masuk kita kepada ceramah saya yang saya beri judul Evaluasi Bulan Rajab tentang menuju pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Malam ini kita sudah masuk malam kedua dari bulan Sya'ban, yang mana kita telah melalui bulan Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib. Rajaba yurajjibu tarjib. Padanan katanya, kesamaan katanya ta'zim. Ta'zim artinya agung dan mulia. Bulan Rajab artinya bulan yang agung, bulan yang mulia. Siapa yang memuliakan bulan Rajab? Yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada pada ayat Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ditetapkan Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tahu Bu itu bulan-bulan apa aja? Pak, ada yang tahu bulan 12 itu bulan apa aja? Januari Bu, Muharram. Kalau ibu-ibu ingat, saya dulu pernah mendengar ada lagunya tentang bulan ini Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah dan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. Hurum artinya haram. Ada 4 bulan haram. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya terhormat, yang terhormat, dan bisa juga diartikan dengan mulia. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Khamar haram. Cuman itu Pak, Bu. Masjidil haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Khamar haram, zina haram, mulia. Khamar haram artinya kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Zina haram artinya kalau dilakukan, kalau dikerjakan menghilangkan kemuliaan, menghilangkan kehormatan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Semoga kita semua yang ada di surah ini dijauhkan dari hal-hal yang haram-haram. Amin ya rabbal alamin. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram, tapi tak disebutkan dalam yang 4 ini nama bulan Rajab. Penjelasannya ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi ada 1 bulan yang datang sendiri. Ja'al munfarid ma baina Jumad wa Sya'ban. Bulan itu terletak di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Itulah dia dinamakan dengan bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa khusus pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami berkah di bulan Rajab dan berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah surah Al-Ikhlas yang insyaallah diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita sudah memasuki awal dari bulan Sya'ban, yaitu bulan untuk memperbaiki dan memperbanyak amal. Pak, Bu, bulan Sya'ban termasuk enggak dalam 12 bulan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an? Termasuk enggak dia Pak ke dalam 4 bulan yang haram? Tidak. Bulan Sya'ban tidak termasuk dalam 4 bulan yang haram, tapi
bulan ini juga istimewa, luar biasa. Allahu Akbar. Bulan ini juga sangat istimewa. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang seperti kita ketahui adanya malam nisfu Sya'ban, dan di bulan Sya'ban bulan di mana catatan amal kita diangkat dan diganti oleh Allah. Tapi di bulan yang dimananya itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Di antara kemuliaan lainnya adalah salah satu bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir full berpuasa 1 bulan. Diceritakan dari Aisyah. Boleh sedikit bercerita, Bu? Pak, sebelumnya ibu-ibu tahu nggak itu Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang keberapa, Pak? Istri yang ketiga. Ini pertanyaan untuk bapak-bapak. Pak, Rasulullah mempunyai berapa istri? 11. Bapak sekarang istrinya ada berapa, Pak? Cukup 1 ya, Pak ya. Diceritakan dari Aisyah, dia berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir full berpuasa pada bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Maka di antara keutamaan bulan Sya'ban lainnya itu adalah berpuasa, dan ada juga berzikir, berdoa, dan bersolawat. Karena pada bulan Sya'ban lah perintah bersolawat diturunkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sejenak untuk mengevaluasi dan bermuhasabah tentang bulan Rajab kemarin. Pada bulan Rajab kemarin, amal apa yang sudah kita lakukan? Sudah sejauh mana kita melangkah berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau malah justru sebaliknya? Na'udzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumu ahsanu min amsihi fahuwa rabi', wa man kana al-yawmu mithla amsihi fahuwa muta'awadun, wa man kana al-yawmu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang sama saja hari ini dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Maka selagi kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, masih diberikan Allah nyawa dalam badan, maka marilah kita penuhi bulan Sya'ban ini dengan amal-amal ibadah yang baik. Para ulama terdahulu, para salafus saleh mengatakan, Rajab itu bulannya menanam, Sya'ban itu bulannya menyiram, Ramadan itu bulannya memanen. Orang gak mungkin memanen kalau enggak menyiram. Orang gak mungkin menyiram kalau enggak menanam. Tapi Bu, ada orang yang enggak menanam, enggak menanam, enggak nyiram pula, tapi dia manen. Siapa itu, Bu? Pencuri. Maknanya adalah
pada bulan Rajab kemarin kita jadikan sebagai cerminan evaluasi, dan Sya'ban sebagai peningkatan amal, dan Ramadan sebagai bulan kemenangan. Pada bulan Rajab kita menanam amal baik, menanam amal ibadah pada diri kita, dan di bulan Sya'ban kita menjaga konsistensi ibadah kita, dan insya Allah pada bulan Ramadan kita akan mendapatkan hasilnya. Orang yang kosong menanam di bulan Rajab dan lalai di bulan Sya'ban pasti akan merasakan Ramadan hanya sebagai bulan yang haus dan lapar. Maka inilah kesempatan kita untuk beramal supaya ketika nanti sudah memasuki bulan Ramadan, badan kita tidak kaget, kok tiba-tiba puasa, kata si Lampung. Kok tiba-tiba ngaji, kata bibi nanti. Maka inilah kesempatan kita untuk membiasakan tubuh kita, membiasakan hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah surau Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, terlupa saya, Bu. Pak, lupa bagaimana ini, Pak? Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya, mungkin kebanyakan kurang, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tak tepat pada tempatnya dan tanda gurau yang tak sepantasnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian. Lain dimaafkan, Bu. Pak, Ibu lain dimaafkan, tapi mencedek buruk jauh kawan. Lain dimaafkan, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ada dendam di antara kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun. Boleh, Pak? Bilang cakep nanti ya, Bu. Pak, insyaallah. Buah palo di atas batu. Gak semua yang cakep, Pak. Buah palo di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan. Berapa nih, Bang? Bapak sudah tersedia 9, boleh dicicipi, disilahkan boleh. Sebenarnya saya pengen bahasa Indonesia, tapi mau gimana lagi? Saya nonton mungkin Bapak dulu. Oh iya. Apa-apa kan Bapak dulu? Langsung saja pertama kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Latifah Madani. Hilang bakal ke. Astagfirullahaladzim. Hah? Enggak siap. Udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semuanya. Ambil ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Betul, Bu? Betul, Pak? Yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah. Jika saja Allah tidak memberikan kita nikmat kesehatan, mungkin saja kita tidak dapat mendengarkan ilmu yang mungkin saja bermanfaat. Betul, Bu? Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berjanji pada surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Kemudian salawat beriringkan salam marilah kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, buah hati Siti Aminah, intan permata kota Mekah, Farid Padar kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan pemuda padang pasir yang kerjanya selalu berzikir dan tak pernah pikir. Siapa, Bu? Siapa, Pak? Ya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah rela, Bu, yang telah rela, Pak, yang telah rela bermandian darah, berbantalan tombak, berselimutan pedang demi menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini. Ya, la ilaha illallah. Mari bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja memasuki judul ceramah amboh, yakni keutamaan bulan Sya'ban. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Satu di antara bulan yang pernah keluar dari mulut Nabi disebut dalam lisan Nabi, Pak, Bu, yakni adalah bulan Sya'ban. Zaka syahru wadiyan kulu anhu kathirun minan nas. Itulah, Bu, itulah, Pak, bulan yang banyak dilupakan dan lalaikan oleh banyak orang. Banyak orang yang memuliakan bulan Rajab karena Rajab adalah salah satu bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Betul, Bu? Betul, Pak? Banyak orang yang memuliakan bulan Ramadan karena di dalam Ramadan Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Betul, Bu? Betul, Pak?
Tapi Pak Bu, ada ciek bulan yang dikapit 2 bulan mulia yang puluhan kathiru minan nas, banyak orang yang melupakan dan melalaikan bulan tersebut. Maka Bu, maka Pak, beribadah pada bulan itu punya nilai tersendiri. Mana salat tahajud lebih daripada yang lain, dikarenakan saat itu banyak orang yang takalok. Betul? Apa saat bersimpu sujud lebih utama daripada yang lain, dikarenakan banyak orang yang indah nama bersujud. Betul Pak? Lalu, kenapa bulan Sya'ban punya nilai tersendiri? Dikarenakan banyak orang yang melupakan dan melalaikan bulan tersebut. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah mengerjakan hampir sebulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Sia yang diambil Allah sampai ke bulan Sya'ban ko, idui ko Bu, seperti duduk di tepi sungai, air yang lewat tak akan pernah mundur kembali. Kita ko sedang berada di tepi sungai, airnya jernih, airnya darah. Kalau lelah berlalu, air itu tidak akan datang sekali lagi. Betul Bu? Walaupun Sya'ban insya Allah tetap ada, kita belum tentu ada. Ya Bu? Sya'ban ada, kita ada, sehat belum tentu ada. Ya Pak? Sehat ada, kita ada, Sya'ban ada, belum tentu ada Islam dan iman dalam darah. Betul Bu? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jika Allah menyediakan umur ada Sya'ban, ada waktu, isilah dengan amal-amal yang soleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Sebelum masuk bulan Ramadan, yang pertama dosa. Jika kita minta ampun Pak Bu, segadang apapun dosa kita, datang Rajab, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masuk di bulan Nabi Muhammad, bulan Sya'ban, perbanyaklah bersolawat. Dikarenakan apa? Dikarenakan firman Allah yang memerintahkan bersolawat turun pada bulan Sya'ban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Quran surah Al-Ahzab ayat 15. Maka Pak Bu, perbanyaklah berselawat. Karena berselawat merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah, bahwa kita banyak berhutang budi kepada beliau. Berselawat merupakan amalan yang mulia yang membawa banyak hikmah bagi orang-orang yang mengerjakan dan melaksanakan selawat tersebut. Di antara keutamaannya, yang pertama, akan dimuliakan di sisi Allah dan juga para Rasulnya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda,
Aulan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum 'ala sholawati. Orang yang paling mulia di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka perbanyaklah bersolawat sehingga kita dapat dikumpulkan balik di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ada cerita tentang seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, namun Rasulullah mengabaikan dan membelakanginya. Orang tersebut pun memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tetap membelakanginya dan lalu bertanya, siapa engkau? Orang tersebut pun menjawab, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Aku adalah orang yang mencintaimu. Rasulullah menjawab, orang yang mencintaiku adalah orang yang mengerjakan sunnahku. Umatku adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Namun engkau kerjakan salah satu di antaranya. Maka Pak, sudah beruntung beliau bertemu dengan Rasulullah, namun Rasulullah tidak mengakuinya sebagai umat Rasulullah. Sudah beruntung bertemu dengan Rasulullah, namun Rasulullah tidak mengadakan mukul dan rancak Rasulullah. Maka banyaklah berselawat Pak Bu, apalagi bulan Sya'ban Bu. Keutamaan yang kedua, iringilah doa bapak-bapak dan ibu-ibu dengan bacaan salawat. Mengapa pernah para salaf pernah mengatakan, balaghani inna du'a yubisu baina samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku doa yang terhalang di antara langit dan bumi tidak akan naik sedikit pun sampai ia mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka iringilah doa bapak-bapak dan ibu-ibu dengan bacaan salawat sehingga tidak terhalang di antara langit dan bumi, maka sampai di arahnya Allah dan Allah akan mengabulkan doa bapak-bapak dan ibu-ibu. Keutamaan yang ketiga, berselawat dapat melancarkan kita dalam masalah apapun, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial, masalah fikih. Allah akan mempermudahkan hamba-Nya yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Nah, ada cerita celai Pak. Ada cerita celai Bu tentang keutamaan bersalawat. Oleh beliau baca cerita Bu. Boleh Pak? Ada seorang sufi. Sang sufi itu artinya ahli ibadah Bu. Sang sufi itu tadi memiliki tetangga yang tetangganya itu kebiasaannya bermabuk-mabukan. Nyabikan paginya, siangnya, sorenya, malamnya dengan bermabuk-mabukan. Sang sufi itu tadi adalah melarang, adalah mengajaknya dalam kebenaran, namun ia tidak menghiraukan dan tetap mengerjakan hal tersebut. Pada suatu hari, ia didapatkan telah meninggal dunia. Ia pun dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Maka Bu, tak sakit orang yang bersangka buruk kepadanya. Pada malam harinya, sang sufi tadi bermimpinya bertemu dengan tetangga tadi. Di dalam mimpinya tersebut, ia nampak tetangganya tadi di dalam surga dengan mengenakan baju kebesaran surga. Ia dengan penasaran langsung bertanya, wahai tetanggaku, apa kabarmu? Keceknya bahasa basi. Lalu ia menjawab, alhamdulillah, seperti yang kau lihat sang sufi. Lalu sang sufi kembali bertanya,
Dengan apakah engkau mendapatkan semua ini, wahai tetanggaku? Aku menjawab, Alhamdulillah sang putri, Allah berkenan menolongku. Lalu kembali bertanya, dengan apakah Allah berkenan menolongmu, wahai tetanggaku? Baiklah, beginilah ceritanya. Di akhir hayatku, aku pernah mendatangi majelis zikir, yang mana para ulama menyuruh kami untuk bersalawat kepada Rasulullah dan menyeratkan suaranya. Maka para ulama tersebut pun berkata, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan saruku untuknya. Maka para ulama memimpin untuk bersalawat dan para jamaahnya mengikuti dengan mengarahkan suara. Maka aku adalah salah satu orang yang menyerahkan suaraku untuk bersalawat kepada Rasulullah. Masya Allah Kak, Masya Allah Bu, sungguh kemuliaan bersalawatku. Sampai-sampai malaikat yang memiliki 1000 jari yang bisa menghitung rintik hujan yang jatuh ke bumi, namun ini tak bisa menghitung pahala umat Nabi Muhammad yang melangit ke arahnya Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Maka banyaklah bersalawat Kak Bu. Itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Banyaklah berselawat, maka Allah akan mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka yang terakhir, basuh di bulan Ramadan, banyaklah beribadah pada bulan puasa itu. Sehingga Allah akan mengharamkan bagi kita masuk api neraka dan dosa-dosa kita diampuni Allah dan kita dimasukkan dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup ceramah pokok, bolehlah kita bersalawat. Sakit tak Bu? Boleh ya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mungkin kalau ada kata-kata ampunan salah, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Pak. Leo mau Bapak dan Ibu maafkan Ambo. Maka Ambo tutuplah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita dan terima kasih banyak kepada ibu dan bapak-bapak yang telah berkenan mendengarkan ceramah kami, yang mana ceramah ini sebagai pelajaran untuk kami. Dan kami ada permintaan kepada ibu setelah Isya mohon kepada bapak-bapak dan ibu untuk tidak pulang dulu. Ada siraman kenang-kenangan dari program Sindai dan foto bersama. Bisa Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.